Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bidan Swiss dalam channel Bidan Sahabat. Hari ini saya ingin sharing perjalanan saya sebagai pejuang garis 2 sampai akhirnya bisa hamil. Tujuan saya biar teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini juga sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan itu biar bisa lebih semangat lagi. Dan saya juga akan berbagi tips-tips dari pengalaman saya pribadi selama saya program hamil sampai akhirnya berhasil. Nah, jadi saya tuh menikah Januari 2014, lalu di bulan Agustus saya dapat haid yang terakhir, jadi HPHT saya itu di bulan Agustus. Jadi saya sebenarnya tuh langsung hamil juga, ya nggak begitu lama lah, langsung hamil. Saat itu usia saya masih 23 tahun. Kemudian USG pertama kali itu umur kehamilan 6 minggu. Nah, di 6 minggu saya USG ternyata belum nampak nih, belum nampak kantong kehamilan. Masih oke, nggak apa-apa. Saya masih semangat, masih positive thinking lah. Nah, setelah itu suruh kontrol kan 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian di usia kehamilan 8 minggu udah nampak kantong nih. Nampak kantong tapi belum ada fetal pool-nya atau belum ada janinnya. Padahal sebenarnya teorinya atau ya normalnya di 8 minggu itu seharusnya sudah nampak kantong kehamilan dan janinnya. Jadi udah ada fetal pool-nya juga seharusnya. Tapi ternyata punya saya saat itu belum ada. Dan di 8 minggu itu saya mulai keluar flek. Fleknya ya masih coklat-coklat kayak gitulah, masih flek-flek sedikit. Terus saya masih dikasih vitamin hamil. Saat itu saya masih berusaha positive thinking nih, nggak apa-apa lah gitu. Siapa tahu nanti 2 minggu lagi bagus lagi nih gitu kan. Akhirnya 2 minggu lagi kontrol di umur kehamilan 10 minggu. Saat itu masih sama ternyata, jadi masih sama tetap kantong. Terus kantongnya tuh juga nggak membesar, jadi ukurannya tuh masih sama. Belum ada fetal pool-nya juga, belum ada janinnya. Nah, mulai saat itu saya udah mulai, jadi saya itu kan kerjanya juga asisten dokter kandungan di poli kandungan juga ya. Jadi saya tahu nih kayak apa sih gambaran USG kalau kehamilan itu bakal jadi BO atau blacked ovum, kayak apa yang bagus itu kan juga saya tahu ya. Nah, saat saya USG itu di 10 minggu itu saya udah kayaknya 60% bakal BO deh. Saya udah kayak gitu mikirnya. Saya juga udah sampaikan ke suami saat itu biar dia itu persiapan mental, jadi biar nggak terlalu berharap. Nah, saat itu kan saya baru 23 tahun ya, teman saya tuh masih banyak yang belum nikah. Jadi saat itu saya masih merasa ya udahlah nggak apa-apa, mungkin belum rezeki kayak gitu ya. Akhirnya di 12 minggu kan saya suruh kontrol 2 minggu lagi nih. Biasanya dokter itu kan menegakkan diagnosa BO itu setelah 12 minggu. Nah, di 12 minggu itu sebelum saya jadwalnya kontrol, saya lagi jaga nih, lagi shift pagi itu ceritanya di ruang bersalin. Saya tiba-tiba keluar darah, bener-bener darah. Jadi bukan flek lagi, udah kayak mens kayak gitu. Awalnya kok rasa kayak keluar cairan, terus saya ke kamar mandi, ternyata yang keluar darah merah, bener-bener lumayan banyak lah. Nah kan mungkin banyak teman-teman yang tanya, loh Bidan kenapa saat flek-flek itu nggak buat bed rest, nggak buat istirahat? Jadi beda, karena suspeknya atau kemungkinan diagnosa saya itu adalah PO, bukan abortus, bukan ancaman keguguran, itu jadi saya nggak perlu bed rest. Karena kalau pasien yang abortus iminen, yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, pasien yang terancam keguguran, itu kan hasil USG-nya masih baik, ada janin, ada denyut jantung, itu harus bed rest karena harus berusaha mempertahankan kehamilannya. Tapi kan kalau saya saat itu diagnosanya adalah suspek BO, jadi kemungkinan besar adalah BO. Jadi menurut saya pribadi juga saya nggak perlu bed rest, menurut dokter juga nggak perlu, karena kalau memang BO ya buat bed rest pun nggak ngaruh, kehamilan itu tetap bakalan keluar karena kehamilan itu kurang baik kalau BO kan gitu. Jadi benar di 12 minggu itu saya tiba-tiba keluar darah merah agak banyak, terus saya langsung USG karena kan posisi saya juga lagi di rumah sakit saat itu, lagi dinas ya. Saat di USG ternyata kantong kehamilan saya itu udah nggak utuh gitu kan, kalau kantong kehamilan itu bulat ya, bulat halus. Dan punya saya itu udah kayak ukurannya tuh udah berkurang kayak gitu. Jadi oke lah, akhirnya sama dokter itu ditegakkanlah diagnosa bahwa itu blacked ovum dan saya harus
dikuret gitu. Kan diperiksa dulu ya, diperiksa kan belum ada pembukaan tuh jalan lahirnya. Sedangkan kalau kuret itu kan jalan lahirnya harus membuka agar alat kuret bisa masuk kan, sendok kuretnya bisa masuk. Akhirnya saya namanya dilatasi. Saya didilatasi dulu pakai obat itu. Saya ditawarin mau di rumah sakit apa di rumah. Kebetulan rumah saya itu kan deket banget sama rumah sakit tempat saya kerja. Paling cuma 5 menit lah. Paling cuma 2 kilo jaraknya. Akhirnya saya memutuskan pulang aja. Jadi saya minum obatnya di rumah. Nah, akhirnya obat yang buat dilatasi, buat membuka jalan lahir itu saya minum di rumah. Terus saya cuma minum 1 tablet doang ya waktu itu jam 6 sore. Habis minum itu langsung mules-mules, kontraksi, langsung keluar darah banyak. Nah, keluar darah itu dari habis maghrib sampai sekitar jam 11 malam itu saya habis 10 pembalut. Terus saya keep in touch terus sama dokter kandungan saya, sama teman-teman saya yang ada di rumah sakit. Semua sudah ready kalau saya berangkat ke rumah sakit. Saat itu dokter sudah bilang, oh, udah kamu berangkat aja ke rumah sakit, takutnya nanti kalau berdarahnya tambah banyak nanti shock atau apa gitu kan. Cuma saat itu saya pikir kuretnya juga pasti bakalan besok pagi, jadi ngapain saya malam-malam ke rumah sakit, saya mikirnya gitu. Jadi saya pengen tidur di rumah aja gitu, maksudnya pengen istirahat di rumah. Nah, setelah yang jam 11 itu saya kerasa mau keluar sesuatu, jadi kerasa kayak mau keluar gumpalan yang besar itu. Jadi saya beberapa kali keluar gumpalan tapi darah itu saya keluarin di kamar mandi, karena kan saya tahu ya ilmunya yang kayak apa itu darah, yang kayak apa yang bukan. Nah, yang pas jam 11 malam itu saya kerasa mau keluar gumpalan besar nih. Akhirnya saya ke kamar mandi tuh. Nah, pas saya ke kamar mandi ternyata yang keluar adalah kantong kehamilan itu. Jadi keluar kantong sebesar telapak tangan saya ini. Warnanya putih putih kayak jelly, kayak agar-agar yang nggak ada pewarnanya atau warnanya kayak gitu tuh. Nah, keluarlah itu. Saya pikir oke, udah keluar nih kantong kehamilannya, ya udahlah, biasanya harusnya sih perdarahan berhenti. Saya tidurlah di rumah. Saya bilang ke dokter, ke teman-teman saya, kantongnya udah keluar. Saya gitu, harapan saya tuh saat itu siapa tahu nggak perlu dikuret nih dengan pakai obat dilatasi aja kayak gitu ya. Akhirnya paginya saya datang ke rumah sakit untuk di USG. Nah, pas di USG itu ternyata plasentanya masih. Jadi yang keluar itu kan cuma kantong ya. Jadi kalau BU itu kan ada plasentanya juga tetap. Yang nggak ada itu cuma janinnya. Nah, ternyata plasentanya masih nih teman-teman. Akhirnya saya tetap harus dikuret. Akhirnya hari itu juga ya jam 2, rencana jam 2 siang itu saya dikuret. Gitu. Nah, oke, singkat cerita, setelah saya kuret di akhir 2014, saya itu kuret November 2014, kemudian setelah itu saya belum program hamil nih, saya cuma ya minum vitamin biasa, berhubungan seperti biasa, tapi ternyata belum hamil juga. Kemudian di tahun 2016, ternyata qadarullah suami harus berangkat tugas ke luar negeri selama 1 tahun. Nah, waktu suami masih di luar negeri kita sempat ngobrol kan, saya bilang nanti 2017 kita start program hamil yang beneran ya, kita bener-bener niatin program hamil saya gitu, karena berarti kan udah mau masuk tahun ketiga, kami belum punya anak, jadi kita niatin untuk program hamil itu di 2017. Nah, 2017 suami pulang ke Indonesia, kita mulai program hamil. Awal-awal program hamil itu yang dilakukan saya waktu itu DO ya, jadi deteksi ovulasi dan senggama terencana. Jadi DO itu nanti kita akan di USG. Di USG biasanya di hari 11 sampai 13 haid. Nanti setelah itu dilihat nih kira-kira telurnya ini besok besar-besarnya atau matangnya tanggal berapa hari lagi. Jadi USG yang tadi itu namanya deteksi ovulasi. Kita akan dideteksi hari ovulasi kita, hari kesuburan kita. Kira-kira subur itu tanggal berapa, itu dideteksi ovulasi. Kemudian senggama terencana. Senggama terencananya itu setelah tahu nih, kayaknya tanggal ini. Saat itu sel telurnya mateng. Jadi dipakai untuk berhubungan. Nah, itu senggama terencana. Jadi kita rencanakan tanggal berhubungannya. Biasanya dijaraki 2 hari sekali. Misalnya berarti dipakai berhubungan tanggal 10
12, 14 biasanya kayak gitu. Kenapa kok cuma 3 hari? Karena 3 hari itu biasanya adalah puncaknya masa subur. Setelah itu ya monggo boleh buat berhubungan lagi per 2 sampai 3 hari. Itu. Jadi selama sepanjang tahun 2017 saya kayak gitu. Saya pakai deteksi ovulasi sama senggama terencana. Sambil saya minum vitamin. Vitaminnya sih vitamin untuk persiapan kehamilan aja ya, vitamin bukan penyubur saat itu, cuma minum vitamin E sama asam folat aja. Itu saya rutin lakukan sampai sekitar 1 tahun, masih tetap belum berhasil juga. Akhirnya di 2017 itu saya cari second opinion, jadi saya pindah ke dokter yang lain. Nah, di dokter yang pertama saat itu kan saya tanya, perlu nggak ya dok suami saya untuk cek sperma. Cek sperma ini di sini namanya nanti akan sering saya sebut dengan cek AS, jadi cek analisa sperma. Untuk dianalisa spermanya gitu, saya tanyakan. Nah, sama dokter yang pertama, tempat saya program hamil yang pertama itu dikatakan nggak perlu, belum perlu karena kemarin itu kan langsung hamil, jadi yang kemarin yang BO itu dianggapnya itu kan hamil alami ya, jadi yang kita perbaiki dari si perempuan aja gitu, jadi dari sayanya. Suami saat itu nggak dikasih apa-apa, nggak diperiksa apapun dan nggak minum obat apapun saat itu. Tapi karena belum berhasil, nah saya coba second opinion, saya pindah ke dokter lain. Di dokter yang satunya itu saya sampaikan riwayat saya juga tanyakan hal yang sama, perlu nggak untuk suami cek AS gitu. Ternyata jawabannya sama dengan dokter yang pertama, nggak perlu katanya. Karena udah pernah hamil, sama juga jawabannya. Akhirnya kan saya mikir, oh ya mungkin emang nggak perlu ya kayak gitu. Sebenarnya suami saya itu termasuk yang selalu berpartisipasi. Jadi dia itu aktif ikut saat program hamil. Dia bukan tipe yang nggak mau ikut atau nggak mau nih, aku nggak mau dicek apa-apa, itu nggak yang tipe kayak gitu. Dia mau. Tapi ternyata karena jawaban dua dokter sama, nggak perlu cek sperma, jadi saya nggak cek sperma. Gitu. Di dokter yang kedua ini kita sebut dokter B, itu saya diminta disuruh HSG. HSG itu diperiksa saluran tubanya untuk dilihat ada penyumbatan nggak nih di saluran tuba falopinya, di saluran telurnya. Jangan-jangan nggak terjadi kehamilan karena sel ovumnya itu, sel telurnya itu nggak ketemu nih sama si sperma, jangan-jangan ada sumbatan di situ. Beliau mengemukakan seperti itu. Alhamdulillah hasilnya bagus, normal semua, tubanya pun nggak ada sumbatan, nggak ada yang tertutup, salurannya lancar. Saya rutin periksa di situ, saat itu masih hampir sama sih, saya masih lanjut deteksi ovulasi lagi sama senggama terencana. Kemudian akhirnya sampai di penghujung 2017, dokter menyarankan gimana kalau kita insem aja gitu, inseminasi buatan. Lalu saya tanya biayanya segala macam kan, oke saya setuju. Dokter bilang kalau insem itu nggak bisa di sini, harus di klinik infertilitas. Di tahun itu klinik infertilitas itu di Jogja baru ada di Sarjito, di klinik permata hatinya Sarjito. Nah akhirnya saya diberi pengantar ke sana. Di dokter yang B tersebut saya tuh tiap bulan kontrol lumayan ya, habisnya lumayan banyak karena ya seperti yang kita ketahui program hamil itu nggak murah ya, bahkan bisa dibilang sangat mahal, terutama untuk mungkin bagi saya ya, karena penghasilan saya kan ya hanya cukup, bukan termasuk yang lebih gitu, jadi menurut saya agak lumayan berat. Tiap bulan itu saya harus tebus obat, ini obatnya aja ya sekitar 1 juta, belum sama USG dan konsultasinya, belum kalau ada pemeriksaan yang lain-lain juga. Itu setiap bulan saya kayak gitu, setiap bulan. Akhirnya pas mau insem itu saya dikasih obat buat pematang telur kayak gitu. Nah, terus USG untuk mendeteksi telurnya sesuai belum nih, harusnya dikasih obat ya ukurannya udah segini, udah mateng, udah sesuai belum kayak gitu. Itu persiapannya sekitar seminggu kalau nggak salah ya, saya melakukan itu sampai akhirnya dirasa oke, ini telurnya udah bagus nih, kita bisa insem nih di tanggal sekian gitu. Akhirnya saya dikasih pemecah telur, diinjeksi di bawah pusar. Kemudian saya bawa rujukan ke klinik permata hati Sarjito. Dan di sana itu kan antri ya, harus janjian dulu. Waktu itu saya dirujuk ke dokter Widat. Mungkin buat ibu-ibu di luar sana yang tinggalnya di Jogja nggak asing ya sama dokter Widat. Nah, saya dikasih pengantar ke dokter Widat, rencananya saya mau insem sama beliau. Nah, di pertemuan pertama itu setelah
antri dari pagi, terus suami di washing sperma. Jadi nanti sebelum insem itu kan sperma itu dicuci dulu, bahasa awamnya. Dia dicuci, dipilih satu yang paling bagus untuk dimasukkan, dilepas biar bisa ketemu sama sel telur yang udah bagus-bagus itu tadi, yang udah matang, udah besar-besar. Harapannya dengan mengantar si sperma itu bisa ketemu sama sel telur terus terjadilah kehamilan kayak gitu. Nah, jadi saya nunggu suami di washing sperma dulu. Jadi saya tunggu lama banget. Nah, akhirnya saya sama suami dipanggil ke ruang konsultasi ibu bidan. Jadi nggak ke ruangan dokternya. Saya udah negatif thinking tuh saat itu. Kenapa ya kok dipanggilnya ke sini? Lalu saya disodorilah hasil cek sperma. Jadi di washing sperma itu sama aja di analisa sperma, karena kan spermanya mau diambil yang paling bagus. Jadi itu pertama kali suami saya di analisa sperma, dicek spermanya. Ternyata setelah disodorkan, Anda tahu seperti apa hasil sperma suami saya? Sperma itu konsentrasinya yang normal menurut WHO itu adalah 15 juta. Itu konsentrasinya ya. Sedangkan kalau menurut Kemenkes, standarnya Kemenkes itu adalah 20 juta. Sebanyak itu seharusnya sperma normalnya. Ternyata punya suami saya itu saat itu konsentrasinya hanya 2 juta. Bayangkan dari standar yang harusnya 15 sampai 20 juta, itu sperma suami saya konsentrasinya hanya 2 juta. Jadi sperma itu yang bagus kan yang morfologinya atau bentuknya itu bagus. Kemudian dia bergerak lurus cepat ya. Nah, saat itu punya suami saya itu yang morfologi atau bentuknya bagus dan bergerak lurus cepat itu adalah nol. Bayangkan nol teman-teman. Gimana saya nggak shock? Saya sama suami langsung lemes. Benar-benar kayak ternyata selama ini yang kita lakukan sia-sia. Karena selama ini kan diagnosanya selalu female infertility. Jadi infertilitas pada perempuan itu diagnosa dari dokter loh ya. Jadi yang dikatakan infertil atau kurang subur adalah saya, si istrinya. Tapi ternyata diagnosa saat itu adalah male infertility. Jadi yang kurang subur adalah si suami. Saat itu juga saya sama suami itu langsung speechless. Jadi kita oke lah kalau untuk orang yang mampu atau misalnya artis-artis yang pada IA atau pada promil itu mereka hanya akan konsen, mohon maaf ya sebelumnya, hanya akan konsen di prosesnya, sakitnya, perjuangannya. Tapi kalau untuk orang yang ekonominya menengah atau mungkin ya rata-rata kayak saya kayak gitu, kita akan memikirkan betapa banyak kemarin uang yang kita buang dengan sia-sia. Kenapa saya bilang sia-sia? Karena kita belum tahu benang merahnya, tapi kita keluar uang terus. Jadi kita mendandani sesuatu yang enggak pada sumber masalahnya gitu. Karena ternyata benang merahnya, masalahnya adalah pada sperma. Sedangkan kemarin yang saya lakukan terus-terusan adalah minum vitamin untuk saya, minum vitamin kesuburan, kemudian cek HSG, cek ini, cek itu. Padahal akar masalahnya bukan itu. Jadi saya merasa semua uang yang saya keluarkan kemarin itu sia-sia. Padahal itu habis banyak banget loh teman-teman. Bagi saya ya, sekali lagi bagi saya, ekonominya rata-rata itu banyak. Nah, jadi pesannya di sini, teman-teman semua, bagi yang ingin program hamil, suami harus ikut, suami harus diajak. Benar-benar diajak itu bukan dari fisiknya aja, tapi dari moralitas dan mentalitas dia itu juga hadir di situ. Dia harus mau misalnya, ternyata suami harus dicek ini, harus cek sperma, harus mau. Jadi kita lobby dulu suami sebelumnya, kalau emang kamu benar-benar pingin punya anak, ayo kita bareng-bareng. Jangan cuma saya aja, jangan cuma si cewek aja. Jadi kita bareng-bareng. Suami juga harus legowo, harus menerima bahwa kemungkinan ketidaksuburan itu tidak hanya pada wanita. Jadi ketidaksuburan itu bisa juga sumbernya dari si lelaki. Jadi ayo kita bareng-bareng, kita dandarin bareng-bareng. Kalau memang mau penapisan, semua dicek. Jadi si istri di HSG, suami juga cek sperma. Ingat ya teman-teman, usahakan cek sperma itu dari awal. Karena kita nggak tahu nih sumber ketidaksuburan itu dari mana. Bisa dari si istri, bisa dari si suami. Jadi kita harus cek dua-duanya. Kalau masalahnya, akar masalahnya ketahuan dari awal, itu lebih bagus, itu lebih efektif. Lebih efektif dari segi tenaga, pikiran, dan biaya. Kita akan mengeluarkan uang itu sesuai dengan porsinya.
Jadi uang itu akan keluar untuk tujuan yang jelas, nggak terbuang sia-sia. Itu pesannya ya. Lanjut ya ke cerita tadi, kita dikasih rujukan ke dokter andrologi. Saat itu di Jogja itu baru ada dokter Diki. Mungkin ada yang pernah periksa sama beliau, dokter Diki Muhammad Rizal, SP andrologi. Dulu juga dosen saya. Akhirnya kita dikasih rujukan ke beliau. Nah, singkat cerita, saya ketemu nih sama dokter Diki. Pada pertemuan pertama, itu suami langsung diperiksa, diinspeksi dan dipalpasi testisnya, skrotumnya. Akhirnya, pada pertemuan pertama itu, langsung ketahuan ternyata suami varikokel. Mungkin ada yang suaminya juga varikokel, atau saudaranya mungkin pernah mengalami. Jadi, varikokel itu timbul varises atau penyumbatan aliran darah di daerah testis, di daerah skrotum. Dokter Diki menyarankan suami untuk operasi. Jadi itu di pertemuan pertama. Pertemuan pertama langsung enggak, diobati dulu, minum ini dulu, enggak. Langsung disuruh operasi. Karena ternyata saat itu punya suami saya itu kanan kiri semuanya varikokel. Jadi udah lumayan parah. Kok selama ini emang nggak ada keluhan suaminya Bu Bidan? Nah itu, suami saya nggak mengeluhkan apapun. Dia nggak kerasa apapun, nggak nyeri. Kebanyakan sih varikokel emang nggak ada keluhan, tapi biasanya kalau sampai yang parah kayak gitu, apalagi kanan kiri, itu biasanya sih sudah menimbulkan keluhan. Nah, sepertinya suami mungkin nggak dirasa atau memang nggak kerasa. Akhirnya sama dokter Kiki dikasih rujukan. Di tahun 2018 awal, saya sama suami minta rujukan dulu ke Vaskes 1 karena rencana kami mau pakai BPJS. Jadi biar operasi varikokelnya itu tertanggung BPJS gitu. Terus kita dirujuk ke rumah sakit swasta, ke urolog, jadi ke dokter urologi. Waktu diperiksa pertama juga sama, langsung, wah ini varikokel Pak, harus operasi, kayak gitu. Akhirnya kita oke, nggak apa-apa dok, operasi gitu. Nah saat itu juga suami langsung rawat inap, kemudian dipasang infus, persiapan segala macam, dan direncanakan operasi malam itu juga. Akhirnya kita nggak bilang ke siapapun, ke saudara pun nggak ada yang tahu, benar-benar kita cuma berdua. Karena prinsip saya waktu itu, saya nggak ingin orang tahu kesusahan saya. Jadi saya pinginnya nanti tiba-tiba orang tahu saya hamil aja gitu. Nah, akhirnya di Januari 2018 suami operasi varikokel. Waktu itu sepertinya rawat inap sekitar 2 hari ya, jadi kayak orang operasi sesar, habis itu boleh pulang. Nah, selanjutnya setelah operasi kita kontrol lagi nih ke androlog lagi. Planningnya adalah cek AS. Saat itu kita cek AS sebulan sekali sambil minum vitamin diberikan untuk suami. Jadi for your information ya, mulai ketahuan kalau suami varikokel itu saya udah nggak minum apapun, termasuk penyubur atau apa itu saya udah nggak minum. Jadi semua obat itu suami yang minum. Suami minum zinc sama zeman. Nah, kedua obat itu juga sama teman-teman, mahal, sama seperti vitamin yang buat si istri. Jadi sebulan itu biasanya vitamin itu dikasih 30 biji, itu juga sekitar 900 sampai 1 juta. 2 vitamin itu dan ditambah cek AS, itu setiap bulan itu kita lakukan seperti itu. Terus setelah operasi, jangan kira hasil AS-nya itu langsung bagus, enggak kayak gitu teman-teman. Saya juga kaget, saya pikir setelah dioperasi langsung spermanya baik, ternyata enggak. Jadi pasca operasi itu kita tetap mengalami yang namanya naik turun. Saat habis operasi itu sekitar 4 juta kalau nggak salah konsentrasinya. Setelah itu pernah naik 9 juta. Udah mulai senang nih, wah naik. Ternyata bulan depannya turun lagi ke 7 juta. Jadi kayak gitu terus sampai kita kan bingung ya dok, ini gimana kok kayak gini. Tapi kata dokternya saat itu, ya memang varikokel itu seperti itu siklusnya. Dia pun bisa berulang. Jadi golden periodnya itu adalah 6 sampai 12 bulan pasca operasi. Menurut literatur, di 6 bulan sampai 12 bulan pasca operasi itu banyak terjadi kehamilan alami itu di situ. Nah, kenapa suami minum vitamin itu harapannya saat mencapai 6 bulan sampai 12 bulan ini spermanya hasilnya akan baik di sini. Jadi bisa terjadi kehamilan secara alami, itu harapannya. Tapi ternyata cek terus hasilnya tetap naik turun terus. Dan bahkan seingat saya ya, setiap kita cek belum pernah namanya hasil AS-nya suami itu mencapai angka standar, mencapai 15 juta atau 20 juta itu nggak pernah sama sekali. Jadi diagnosanya suami itu saat itu adalah OAT, oligoasteroteratozoosphermia.
itu jumlahnya sedikit, morfologinya nggak bagus, gerakannya atau motilitasnya juga nggak bagus. Jadi lengkap, diborong nih sama suami. Kalau teman-teman yang suaminya ada yang OAT, boleh komen ya. Nah, terus suami udah minum vitamin terus, CKS terus, hasilnya masih kayak gitu, masih naik turun naik turun. Akhirnya sama dokter disuruh cek hormon. Hormonnya itu yang dicek adalah LH, FSH, dan testosteron. Jadi cek 3 hormon. Itu adalah hormon penghasil sperma ya. Hasilnya nggak bagus semua. Jadi dari 3 hormon, itu punya suami saya semuanya di bawah standar. Bayangkan betapa depresinya kita saat itu, betapa sedihnya kita. Saran dokter selanjutnya setelah hasil hormonnya itu juga di bawah rata-rata adalah injeksi hormon. Jadi untuk memperbaiki ketiga hormon itu, sekali injeksi 1,5 juta dilakukan seminggu sekali sampai 10 kali. Lumayan shock juga ya waktu itu teman-teman. Tapi ternyata kalau suami sudah injeksi 3 hormon ini, kalau nggak terjadi kehamilan alami, itu harus dilanjutkan dengan IVF atau bayi tabung. Karena apa? Injeksi ketiga hormon ini tadi kan udah mahal. Terus kita memanfaatkan si golden period tadi, 6-12 bulan pasca operasi. Jadi kalau di situ, di golden period tadi itu, suami udah injeksi di sini, tapi tetap nggak terjadi kehamilan alami, kita harus manfaatkan nih saat si hormon ini bagus, kan spermanya juga pas bagus tuh. Jadi kalau nggak jadi kehamilan alami ya harus bayi tabung saat itu, mumpung hormonnya dan spermanya lagi bagus gitu. Jadi ternyata nggak cuma nyiapin 15 juta teman-teman, tapi sekitar 100 juta. Karena saat itu kan saya udah tanya-tanya ya waktu di Permata Hati di klinik infertilitas yang tadi itu, saya udah tanya-tanya kalau bayi tabung itu sampai berapa kisarannya. Saat itu di tahun 2017 jawabannya adalah sekitar 100 juta. Itu belum tentu berhasil ya. Wah, berarti nggak cuma 15 juta nih, butuh 115 juta kurang lebih. Dan nggak cuma itu yang saya pikirkan teman-teman, karena saya sendiri pun kerja, kalau suami siap suntik hormon 3 tadi, saya harus siap bayi tabung. Kalau saya siap bayi tabung, berarti saya harus siap bed rest. Karena kalau bayi tabung itu biasanya setelah dimasukkan si embrionya itu, si istri itu kan harus bed rest kurang lebih 2 minggu. Nah, pekerjaan saya sebagai bidan, shift seperti ini, itu kan nggak bisa saya kok izin sampai 2 minggu. Apalagi teman-teman saya itu nggak ada yang tahu kalau saya promil. Akhirnya saya berpikir, berarti saya harus resign kerja juga. Jadi butuh 15 juta untuk suntik hormon, butuh uang untuk IVF, saya juga harus resign kerja. Nah, itu kan sudah agak sulit ya saat itu. Akhirnya, saya bilang sama dokter, kayaknya itu agak sulit dong, kita agak keberatan. Akhirnya beliau menyarankan ya udah sambil dipikirkan, sambil tetap diminum vitaminnya yang kemarin kita lanjutkan dulu kayak gitu. Jadi sampai akhirnya di 12 bulan pasca operasi, di bulan Desember 2018, itu kan suami operasi Januari. Nah, batas akhirnya itu di Desember 2018, seharusnya terjadi kehamilan di situ karena itu adalah golden periodnya tadi. Tapi ternyata sampai 12 bulan pasca operasi saya belum hamil juga. Nah, saat itu kita udah mulai putus asa, udah mulai ngelokro lah bahasa Jawanya. Kita sampaikan ke dokter. Kebetulan saat itu juga kita udah kehabisan uang, kita kehabisan uang untuk program hamil, apalagi dibutuhkan uang yang banyak karena harus IVF kan. Jadi kita bilang, dokter, kita mau istirahat dulu, kita cari dana dulu buat melanjutin program hamilnya kayak gitu. Sama dokter, oke, nggak apa-apa di ACC. Nah, pada saat itu kita juga berhenti, suami berhenti minum vitamin-vitaminnya yang tadi itu. Nah, di saat itu kebetulan saya itu lagi ikut tes daftar di rumah sakit negeri di Jogja. Saya dulu kan kerjanya di rumah sakit swasta. Saya lagi tes, saya daftar, akhirnya suami bilang ya udah kita konsen ke tes kamu dulu aja gitu, cari kerja dulu gitu. Karena kita tadi kan mau cari modal lagi ya buat program hamil. Akhirnya saya tes dulu nih, saya tes kerja di suatu rumah sakit negeri di Jogja. Januari 2019 saya tes, akhirnya di situ saya sama suami itu cuma kembali lagi ke Senggama Terencana, saya coba deteksi ovulasi sendiri, waktu itu pakai aplikasi di HP, pakai kalender pendeteksi masa subur, dan saat itu saya sama suami minum habatus sauda, minum jinten hitam. Jadi saya tuh kan pernah dengar dokter kandungan tempat saya kerja, jadi ada pasien kanker
dia itu yang nggak mau kemo, dan dokter menyarankan ya udah kalau ibu nggak mau kemo itu keputusan ibu. Kalau pengen ikhtiar, coba minum jinten hitam, karena zaman dulu zaman Rasulullah itu belum ada obat kimia. Kalau sahabat itu pada sakit minumnya itu seperti itu. Nah, saya dengar beliau itu edukasi pasien seperti itu. Nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba saya keinget pesan beliau. Akhirnya saya cuma ya udahlah, daripada nganggur nggak minum apa-apa, saya nggak minum vitamin, sambil nggak minum vitamin. Akhirnya saya coba beli itu. Saya beli itu habis sekitar 2 botol. Saya sama suami sama-sama minum jinten hitam tadi. Kita sambil senggama terencana kayak biasanya itu. Tapi di bulan Januari itu jadwal kita amburadul karena kita nggak bisa mematuhi masa subur. Karena kan saya lagi tes nih, terus saya juga tetap kerja. Jadi saya kecapean kadang atau nggak ada waktu karena saya harus belajar buat tes, saya harus kerja. Akhirnya kita banyak skip jadwal berhubungan suami istri. Dan alhamdulillah, qadarullah, saya lulus, saya keterima di akhir Januari dan saya mulai dinas di 1 Februari 2019. Seharusnya saya kan jadwalnya haid itu awal bulan. Nah, itu saya kok belum dapat haid. Terus saya belum kerasa nih tanda-tanda mau haid. Kan selama 5 tahun kita mengharapkan keturunan, saya udah sangat hafal nih simptom atau tanda-tanda saya mau dapat haid itu kayak apa. Itu saya belum kerasa nih tanda-tandanya, kayaknya belum mau haid. Lalu saya mikirnya, oh ini kayaknya saya stres nih. Karena saya kerja sambil tes ya, jadi double-double kayak gitu kan. Jadi saya tes itu hampir 1 bulan, tesnya itu banyak banget. Jadi itu saya mikirnya saya mungkin stres dan kecapean. Jadi jadwal main saya mungkin mundur, saya mikirnya kayak gitu. Akhirnya saya nggak begitu khawatir dan saya juga nggak menyampaikan ke suami karena saya takutnya nanti dia berharap saya hamil. Jadi saya diam aja. Suami sempat sih tanya, kamu kok belum mens kayak gitu. Cuma saya bilangnya mungkin mundur karena hormonal, karena stres, karena kecapean. Saya bilangnya gitu. Nah, saya mulai gelisah itu sampai pertengahan Februari. Jadi udah lewat 2 mingguan dari tanggal seharusnya saya haid. Itu kok saya belum haid-haid. Akhirnya saya memberanikan diri untuk tes pack. Tes pack itu bagi saya atau bagi kami, para pejuang garis 2, merupakan momok, merupakan hal yang sangat ditakuti. Kalau mau tes pack itu tangan, kaki itu semua tuh dingin, jadi grogi, benar-benar kayak kayak mau wawancara kerja itu grogi banget karena selama ini selalu melihat hasil satu garis negatif terus. Jadi ya mau tes pack itu rasanya tuh gemeter duluan, udah takut duluan. Akhirnya suatu pagi setelah suami itu berangkat kerja, mau tidur itu saya tes pack. Nah itu saya nggak nyangka banget ternyata hasilnya positif. Jadi langsung 2 garis merah jelas. Nah mendadak bodoh lah saya. Saya tuh ini benar positif nggak ya? Jangan-jangan saya kelamaan nih nyelupin minyak ke urin. Saya sampai mikirnya kayak gitu karena saking nggak percayanya, saking shocknya kayak nggak mungkin nih positif. Orang bulan Januari aja jadwal berhubungannya sering skip-skip gitu, terus nggak minum vitamin-vitamin apa-apa, udah nggak promil lagi. Saya mikirnya gitu saat itu. Kayaknya nggak mungkin deh sampai hasil tes pack itu saya kirimin ke dokter kandungan teman saya tanyain, dok ini positif enggak? Saya sampai tanya kayak gitu ya, saking bodohnya. Terus dokter jawab, iya itu positif. Punya siapa? Dikira punya pasien, ternyata punya saya. Langsung, alhamdulillah selamat ya gitu. Nah akhirnya itulah di bulan Februari 2019 saya positif hamil. Jadi HPHT-nya Januari itu. Jadi di bulan Januari saat saya berhenti promil itu kemungkinan terjadi kehamilan di situ. Operasinya suami itu ya alhamdulillah bermanfaat, berguna. 12 bulan pasca operasi tet terjadi kehamilan. Nah, alhamdulillah kayak gitu perjuangan saya teman-teman. Di Oktober 2019 saya melahirkan anak pertama. Di umur 28 tahun tuh saya baru punya anak pertama. Setelah itu saya nggak KB karena penantian saya kan cukup panjang ya, 5 tahun. Jadi saya emang sengaja nggak pakai KB karena saya pingin cepet nih nanti jaraknya yang kedua. Tapi karena saya sama suami merasa paling ini udah ini lagi, udah jelek lagi AS-nya gitu kan. Mungkin spermanya udah jelek lagi nih gitu. Jadi kita slow, kita mungkin nyangkanya paling hamil mulai kita merencanakan kehamilan terus dapat hamil lagi mungkin 1 sampai 2 tahun lagi baru hamil, kita mikirnya gitu. Tapi ternyata begitu saya merencanakan kehamilan, begitu saya nggak KB kalender, saya KB tapi KB kalender ya. Nah begitu saya nggak pakai KB kalender lagi, langsung bulan depannya saya langsung hamil. Jadi secepat itu teman-teman. Penantian anak pertama itu 5 tahun, yang kedua ternyata langsung cepet hamil lagi. Saya waktu itu nggak tahu sih ya,
hasil labnya suami kalau dicek AS-nya itu hasilnya berapa atau mungkin 20 juta lebih, itu saya nggak tahu karena kan kita nggak tes lagi ya setelah berhenti promil. Mungkin saat itu hasilnya udah bagus, cuma kita pikir saat itu mungkin turun lagi, tapi ternyata enggak. Jadi qadarullah saya langsung hamil anak kedua di tahun 2021. Akhirnya 2022 saya lahiran anak kedua. Nah, habis itu saya KB deh sampai sekarang kayak gitu teman-teman. Jadi, beberapa pesan atau pelajaran yang mungkin bisa diambil dari kasus saya, dari perjuangan saya, perjalanan promil saya, ada beberapa hal yang bisa kita soroti. Yang pertama, saat ibu dan bapak merencanakan untuk program hamil atau untuk ingin anak, itu keduanya harus serius berpartisipasi, harus legowo. Apa masalahnya ada pada istri atau pada suami, semua harus legowo dan menerima. Jadi misalnya masalahnya pada istri, suami pun tidak boleh menyalahkan, harus mendukung dan menerima. Kalau masalahnya pada suami, istri juga harus pengertian, beri dukungan pada suami. Atau kalau misalnya masalahnya adalah pada keduanya, pada suami dan pada istrinya juga, ya ayo kita sama-sama sembuh, biar kita bisa punya anak. Gitu. Jadi partisipasi keduanya itu sangat diharapkan. Jadi kerjasama antara suami istri itu penting. Kemudian pesan yang kedua, kalau misalnya udah siap program hamil, apapun saran dokter, misalnya penapisannya harus HSG, harus analisa sperma, itu lakukanlah semuanya secara medis ya. Jadi pesan saya, tetap utamakan yang paling pertama adalah usaha secara medis. Kemudian pesan yang ketiga, siapkan dana, karena program hamil itu butuh uang yang lumayan banyak. Nah, pesan yang keempat, kita lakukan lewat jalur langit. Jadi, monggo kalau yang mungkin agamanya non-muslim atau selain muslim bisa disesuaikan dengan amalan-amalan yang baik menurut perintah agamanya itu apa saja. Nah, untuk saya sendiri sebagai muslim saat itu, saya dan suami yang kami lakukan adalah beberapa, kita mulai memperbaiki sholat kita. Jadi kalau kita berharap hidup kita diperbaiki, kita perbaiki dulu sholat kita. Saat itu saya sama suami mencoba sholat itu pada jam-jam awal. Jadi usahakan tidak menunda sholat. Usahakan sholat itu tepat waktu atau di waktu awal. Kemudian usahakan berjamaah. Jadi kalau di rumah itu saya sama suami selalu usahakan untuk berjamaah sholatnya supaya pahalanya juga lebih banyak. Terus yang ketiga, kami usahakan untuk sholat duha dan sholat tahajud sesering mungkin. Jadi serutin mungkin. Kalau bisa usahakan setiap hari. Kecuali kalau pas kecapean banget itu bisa skip. Tapi saya sama suami benar-benar saat itu usahakan setiap hari sholat duha dan sholat tahajud. Kemudian puasa Senin Kamis. Dan yang paling penting, yang menurut saya itu adalah salah satu pembuka rezeki anak juga, saya sama suami banyak bersedekah. Jadi sedekah itu kita niatkan untuk semoga agar Allah cepat memberi kita keturunan. Sedekah subuh, kemudian sedekah pada orang yang tidak mampu, pokoknya apapun itu. Kita usahakan untuk sedekah. Sedekah itu nggak harus banyak ya teman-teman, yang penting ikhlas. Kemudian tambahannya olahraga teratur dan makan makanan yang bergizi. Itu juga sangat penting. Nah, jadi sekian cerita pengalaman saya yang mungkin lumayan panjang ini. Bisa jadi ini video saya yang terpanjang ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua pejuang garis 2 di luar sana. Pesan saya tetap semangat, usahakan kerjakan atau lakukan tips-tips yang saya sampaikan tadi. Saya doakan semoga doa-doa teman-teman semua segera diijabah oleh Allah. Semoga cepat dikabulkan, cepat punya keturunan yang sehat, soleh, dan solehah. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan terkait perjalanan program hamil saya tadi, boleh tulis di kolom komentar. Nah, sampai di sini video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.